Pernahkah kamu merasa hatimu panas dingin setiap kali mendengar bel rumah berbunyi? Hanya karena tahu siapa yang mungkin ada di balik pintu. Atau mungkin setiap acara kumpul keluarga berubah jadi ajang adu argumen yang bikin kepala pusing. Yap, kita semua pernah mengalaminya. Entah itu bibi yang selalu nyinyir, tetangga yang hobi gosip dan bikin drama, atau bahkan saudara yang tanpa sadar sering bikin kita kesal. Hidup dengan orang-orang menyebalkan itu memang ujian kesabaran tingkat dewa. Tapi, bagaimana kalau ada cara untuk menghadapi mereka, tanpa harus kehilangan senyum atau bahkan kewarasanmu? Bagaimana jika kamu bisa mengubah situasi yang tadinya penuh konflik menjadi kesempatan untuk mengasah dirimu? Mengapa mereka menyebalkan dan apa dampaknya padamu? Sebelum kita bahas strateginya, mari kita pahami dulu mengapa beberapa orang bisa terasa begitu menyebalkan bagi kita. Perbedaan nilai dan perspektif. Seringkali, apa yang kita anggap menyebalkan adalah hasil dari perbedaan cara pandang, nilai, atau kebiasaan. Apa yang normal bagi mereka, mungkin tidak bagi kita. Proyeksi diri. Kadang, orang lain yang menyebalkan sebenarnya memproyeksikan masalah atau ketidaknyamanan mereka sendiri. Mereka mungkin tidak bahagia, cemburu, atau punya masalah pribadi yang mereka tunjukkan lewat perilaku yang mengganggu. Kurangnya batasan boundaries. Mungkin kita sendiri yang tidak cukup tegas dalam menetapkan batasan, sehingga orang lain merasa leluasa untuk bersikap semau mereka. Dampak negatif, jika dibiarkan, interaksi yang menyebalkan ini bisa menguras energimu, meningkatkan stres, merusak mood, bahkan memicu konflik yang lebih besar. Kesehatan mentalmu bisa terganggu. Strategi jitu menghadapi mereka tanpa drama. Ini dia beberapa rahasia untuk menjaga kewarasanmu saat menghadapi keluarga atau tetangga yang menyebalkan. Pertama, atur batasan yang jelas dan tegas. Ini adalah kunci utama. Kamu berhak punya ruang dan kedamaianmu sendiri. Secara verbal, belajar mengatakan tidak dengan sopan tapi tegas. Contoh, maaf, topik itu tidak nyaman untuk saya diskusikan. Atau, saya sedang sibuk, mungkin lain kali saja. Secara fisik, jika perlu, kurangi durasi interaksi atau batasi kunjungan. Kamu tidak wajib selalu tersedia untuk mereka. Batasi informasi, jangan bagikan semua detail hidupmu. Semakin sedikit yang mereka tahu, semakin sedikit pula yang bisa mereka gunakan untuk menghakimi atau menggosip. Kedua, kendalikan reaksimu, bukan perilaku mereka. Kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kamu sepenuhnya mengendalikan bagaimana kamu bereaksi terhadap mereka. Tarik napas saat emosi mulai memuncak. Ambil jeda, tarik napas dalam-dalam sebelum merespons. Jangan terpancing, mereka mungkin sengaja memancing emosimu. Jangan berikan kepuasan itu. Tetap tenang dan netral. Anggap saja seperti menonton pertunjukan drama yang tidak menarik. Pilih pertarunganmu, tidak semua komentar atau tindakan perlu ditanggapi. Kadang, diam adalah respons terbaik. Ketiga, fokus pada diri sendiri. Self-care. Kesehatan mentalmu adalah prioritas. Lakukan hal yang kamu suka, setelah interaksi yang menguras energi. Lakukan sesuatu yang membuatmu senang dan tenang. Baca buku, dengarkan musik, jalan-jalan, atau apapun yang mengisi ulang energimu. Kelilingi diri dengan orang positif. Habiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang mendukung dan membahagiakanmu. Jaga jarak emosional, anggap saja mereka adalah bagian dari latihan untuk meningkatkan kesabaranmu. Jangan biarkan komentar atau tindakan mereka masuk terlalu dalam ke hatimu. Keempat, berlatih empati tapi jangan berlebihan. Mencoba memahami dari sudut pandang mereka bisa membantumu mengurangi kemarahan. Mungkin mereka punya masalah yang tidak kita ketahui. Namun, ini bukan berarti kamu harus memaklumi perilaku buruk mereka. Tujuannya hanya untuk mengurangi beban emosionalmu. Kelima, tersenyum dan anggap saja angin lalu. Kadang, respons terbaik adalah senyum dan anggap saja mereka sedang melewati momen buruk. Sikap yang santai dan tidak peduli seringkali lebih efektif daripada konfrontasi. Mereka mungkin akan bingung sendiri mengapa kamu tidak terpancing. Menghadapi keluarga atau tetangga yang menyebalkan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan. Tapi ingat, kamu punya kendali penuh atas bagaimana kamu meresponsnya. Dengan menetapkan batasan yang jelas, mengendalikan reaksi, dan memprioritaskan diri sendiri, kamu bisa tetap menjaga kedamaian batinmu. Jeti,
Siapa di antara mereka yang paling sering menguji kesabaranmu? Dan strategi mana yang akan kamu coba terlebih dahulu? Jangan lupa like dan subscribe,